Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ayah bunda semuanya yang berada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam acara masa perkenalan lingkungan sekolah KB TKIT Al-Mumtaz. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke bunda, tema kita pada hari ini adalah membangun generasi tangguh, bertakwa, dan berakhlak mulia. Acara kita lanjutkan dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh salah satu murid KB TKIT Al-Mumtaz, yaitu Ananda Dia. Kepada Ananda Dia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin
kita hari ini dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Yayasan Al-Mumtaz, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahmi. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang dengan nikmat itulah kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Terutama pada hari ini kita mengadakan pertemuan secara daring, secara virtual dalam rangka menyambut kehadiran anak-anak kita sebagai peserta baru, peserta didik di TKIT Al-Mumtaz. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, nabi terakhir, nabi penutup, yang beliau merupakan qudwah kita, contoh tauladan bagi kaum muslimin, bahkan bagi seluruh umat manusia. Semoga keteladanan mereka, keteladanan Rasulullah bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam rangka mendidik anak-anak kita sehingga mereka tumbuh dan kembang dalam suasana akhlak yang mulia. Amin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari peserta didik baru di TKIT Al-Mumtaz, yang kami hormati, yang kami banggakan, pimpinan TKIT Al-Mumtaz beserta seluruh staf, baik itu tenaga pendidik, tenaga administratif, serta tenaga keamanan, OB, keluarga TKIT Al-Mumtaz yang kami hormati, yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita akan memulai pelaksanaan tahun ajaran baru dalam segala keterbatasan akibat dari pandemi COVID-19. Tentu tidak bisa kita melaksanakan kegiatan secara maksimal. Namun demikian, kami dari Al-Mumtaz berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut kehadiran anak-anak kita supaya mereka dapat mengikuti seluruh proses kependidikan dengan baik, sekalipun sekali lagi dalam segala keterbatasan akibat dari pandemi COVID-19. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita terhindar dari pandemi COVID-19 dan Allah segera mengangkat virus corona dari muka bumi sehingga seluruh umat manusia, khususnya kita di lembaga Al-Mumtaz ini, bisa melaksanakan seluruh proses kependidikan secara normal sebagaimana sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, kita tahu bahwa proses kependidikan untuk generasi penerus, untuk anak-anak kita adalah sesuatu yang amat penting. Karena kita tahu bahwa anak bagi seorang ibu, bagi seorang ayah, bagi sebuah keluarga merupakan amanah, bahkan merupakan investasi keluarga, baik itu investasi dunia maupun akhirat. Oleh karenanya, kita haruslah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, apapun keadaan kita, agar mereka dapat tumbuh kembang dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kependidikan yang kita harapkan. Tentu saja untuk kita memperoleh keberhasilan yang maksimal
dalam mendidik anak-anak kita banyak faktor-faktor yang menentukan, atau ada beberapa faktor terkait untuk kita bisa sukses mendidik mereka. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di dunia kependidikan, keluarga itu sering disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Karena apa? Karena mulai dalam keadaan masih di dalam rahim ibunya, dia berada di lingkungan keluarga. Ketika balita, dia berada dalam lingkungan keluarga. Dia mulai bisa menyebut nama Allah, bisa mulai belajar berbicara dalam lingkungan keluarga. Orang tuanya lah yang menjadi contoh pertama dan utama bagi mereka. Itulah alasan mengapa lingkungan keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan formal. Di sana ada ketentuan batas umur. Mereka dididik dengan silabus, dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Terjadwal, ada jam belajarnya. Nah, ada sejumlah pendidikan, ilmu pengetahuan, nilai-nilai akhlak, hafalan-hafalan yang harus mereka lakukan. Ini adalah lingkungan kedua yang sangat penting untuk kita memastikan anak-anak kita bisa berproses dengan baik menuju kedewasaannya. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Karena anak-anak bagaimanapun juga, selain dia di rumah, selain dari sekolah, dia juga bermain ke tetangganya. Dia bermain dengan teman-temannya, mungkin ketemu di pasar atau ketemu bermain di lapangan dekat rumah bersama anak-anak tetangga. Nah, lingkungan itu juga menentukan. Oleh karena itu, 3 lingkungan itulah yang sangat menentukan bagaimana keberhasilan kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita menjamin tumbuh kembang anak-anak kita sehingga bisa mencapai kedewasaan yang baik. Oleh karena itulah, bagaimana supaya sekolah, orang tua, masyarakat menyadari hal ini. Nah, pertemuan kita sekarang dalam rangka untuk menyambut kehadiran peserta didik baru. Tentu saja ini adalah sekolah dan orang tua. Nah, 2 lingkungan ini sinergitasnya itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi di tengah-tengah keterbatasan akibat COVID-19. Kita sangat sulit untuk mengadakan proses pendidikan tatap muka secara langsung. Secara klasikal sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itulah, dari pihak sekolah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses belajar dari rumah atau proses belajar daring dalam jaringan atau biasa disebut dengan online atau virtual. Nah, dari yayasan itu sudah melakukan komunikasi, mengadakan pertemuan dengan unit-unit yang ada di Al-Mumtaz, termasuk unit TK IT Al-Mumtaz, yaitu agar lakukan persiapan sebaik-baik mungkin untuk kita bisa menyapa orang tua di rumah, menyapa peserta di rumah secara online, yang kita sebut dengan belajar dari rumah tadi. Nah, namun demikian, kalaulah bapak-bapak, ibu di rumah tidak mendukung kami, tentu sulit. Oleh karena itu, perhatian kita bersama sangat penting, sangat menentukan. Oleh karena itu, kami mohon maaf sekali lagi, berharap agar dalam keterbatasan kita ini, yaitu tidak bisa tetap langsung, tidak ada pertemuan klasikal di kelas, partisipasi ayah, bunda itu sangat kami harapkan. Sekali lagi kami mohon maaf sekarang ini dan minta tolong seperti ini. Nah, tapi bagaimanapun juga, inilah yang dapat kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses kependidikan, proses bersosialisasi anak-anak, sekalipun dalam keadaan terbatas, bisa kita lakukan secara maksimal. Nah, tentu saja kami juga berterima kasih kepada seluruh dewan guru di TK yang dengan begitu sungguh-sungguhnya, begitu gigihnya dengan segala persiapan yang ada untuk menyiapkan proses pendidikan secara virtual ini. Nah, tentu saja kalau bukan karena kerja keras ibu guru kita, bapak guru kita yang ada di TK,
tentu sulit ya kita bisa memastikan anak-anak kita bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik dalam situasi yang terbatas ini. Nah, tentu saja di atas segala kemampuan kita, di atas segala sarana prasarana yang kita miliki, kepada Allah lah kita berharap yang maha segala-galanya untuk bisa memberi pertolongan kepada kita agar anak-anak kita nanti bisa sukses dalam kependidikannya di TK. Lembaga Al-Mumtaz itu sebenarnya menyiapkan sekolah dari TK sampai SMA yang ada sekarang. Bahkan nanti kita akan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bersedia mengamanahkan anak-anaknya seperti yang diinginkan oleh Lembaga Al-Mumtaz, yaitu kita hadir menjadi kontributor peradaban untuk Islam, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk Kalimantan Barat, maka kami harapkan jangan hanya 1 tahun 2 tahun saja di TK, tapi teruskan 6 tahun di SD sehingga menjadi 7 atau 8 tahun. Teruskan lagi di SMP sehingga bisa menjadi 9 tahun atau 11 atau 12 tahun. Akan lebih baik lagi kalau sampai ke SMA, berarti bisa sampai 12 tahun atau sampai 14 tahun mereka berada di dalam Al-Mumtaz. Sehingga kita memastikan dengan proses belasan tahun itu apa yang menjadi harapan Al-Mumtaz untuk mendidik generasi robbani, generasi harapan umat itu bisa lakukan. Tapi kalau hanya 2 tahun saja, tentu saja tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, kami tentu saja berterima kasih atas kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu mengamanahkan anak-anaknya untuk kami didik di Lembaga Al-Mumtaz, khususnya pada kesempatan ini di TK IT Al-Mumtaz. Sekali lagi, semoga Allah memberkahi segala amal kita, segala perjuangan kita, segala kesungguhan kita untuk mendidik anak kita di tengah-tengah keterbatasan pandemi COVID-19. Semoga Allah selalu berikan kepada kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Mumtaz yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Baik Ayah Bunda, acara kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Kepala KB TKIT Al-Mumtaz, yaitu Ustazah Nita Mailini SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di virtual ini. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, selamat datang dan selamat bergabung di TKIT Al-Mumtaz ya Ayah Bunda. Senang sekali dapat berkenalan dengan Ayah Bunda meskipun lewat virtual ini. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang insya Allah akan dimulai hari Senin besok tanggal 20 Juli 2020. Meskipun di tengah pandemi, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya Ayah Bunda. Bagaimanapun, Ananda harus tumbuh dan berkembang dengan bimbingan yang terbaik dari Ayah Bunda serta dapat bersinergi dengan sekolah. Jangan sampai keadaan pandemi ini menjadi
BDR menuntut kita merevisi, menyesuaikan, dan bahkan mungkin merubah bagian-bagian tertentu dari pembelajaran dalam hal konten, media, dan metodenya. Perlahan kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi baru yang disebut era new normal. Kita beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Kondisi ini juga menuntut kita kembali menyesuaikan diri untuk menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, ayah bunda semangat untuk berkolaborasi dengan baik ya dengan sekolah menuju belajar era new normal. Kita sebagai orang tua, mau tidak mau, kita harus mau. Siap tidak siap, semua harus siap ya ayah bunda, terutama kami di lembaga dengan segala bentuk kesiapan yang dibutuhkan menuju era new normal ini. Untuk itu, PKIP Al-Mumtaz akan terus bersinergi dengan ayah bunda dalam melaksanakan BDR ini dan program-program lain sebagai penyempurnanya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nurhaya sebagai watar kurikulum dan Ustazah Catur sebagai watar kesiswaan. Semoga dengan membangun semangat baru belajar dari rumah, kita dapat membentuk generasi yang tangguh, takwa, dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bekerja sama dan memberikan kepercayaan kepada kami dalam mendidik anak-anak di PKIP Al-Mumtaz. Semoga Allah membalas apa yang telah kita upayakan demi menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak-anak kita tercinta ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya untuk kita semua. Baik ayah bunda, acara kita lanjutkan dengan pemaparan program kurikulum yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum yaitu Ustazah Nurhaya. Kepada Ustazah Nurhaya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya Ustazah Nurhaya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda kurikulum selama kegiatan belajar dari rumah. Adapun tujuan pelaksanaan belajar dari rumah pertama adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama COVID-19 ini. Yang kedua adalah melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, baik guru, karyawan, dan yang lainnya. Tujuan yang ketiga adalah mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, terutama bagi peserta didik. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali murid. Adapun tujuan yang kelima adalah aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antara daerah satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR ini. Tujuan yang keenam, hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari dulu tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Tujuan yang terakhir adalah untuk mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali murid. Selanjutnya saya akan menyampaikan taman atau sentra yang ada di setiap jenjang pendidikan yang ada di PKIP Al-Mumtaz, baik itu jenjang KB, TKA ataupun B. Adapun taman yang ada di kelompok bermain diantaranya adalah taman ibadah, taman keterampilan diri, taman seni dan kreativitas, taman olah tubuh, dan hamalatul Quran. Adapun taman yang ada di TKA dan TKB diantaranya adalah taman ibadah, taman mutiara hadis, taman bahasa Arab,
taman seni kreativitas, taman keterampilan diri, taman bahasa Inggris, taman olah tubuh, taman persiapan dan hamalatul Quran. Berkaitan dengan metode KBM, ada beberapa media yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah Google Meet atau Zoom yang berfungsi sebagai media siswa atau siswi untuk mengenal guru dan teman-temannya. Dalam hal ini bisa dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya adalah silaturahim atau visit guru kepada peserta didik tertentu. Dalam hal ini sebagai sarana untuk memberikan pembekalan pada orang tua dan peserta didik berkenaan dengan materi-materi khusus. Kegiatan taman juga diberikan kepada peserta didik dalam bentuk unjuk kerja, penugasan, hasil karya, dan percakapan yang akan dipandu oleh wali kelas dan guru taman melalui media video, WhatsApp, dan voice note, serta lain-lainnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam 1 minggu ada 4 taman plus hamalatul Quran yang masing-masing taman ini terdapat 1 kegiatan yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai jadwal. Namun dalam hal ini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang disenanginya yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Laporan dari hasil kegiatan peserta didik dikirim orang tua melalui wakil berupa foto, video, voice note, dan lain-lainnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan program-program kurikulum selama BDR. Jika ayah dan bunda mengalami kesulitan atau kendala selama kegiatan BDR ini, maka dipersilakan untuk sharing langsung dengan wali atau guru kelas masing-masing. Semoga ujian dari Allah berupa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga rasa lapang dada atau keikhlasan yang Allah anugerahkan pada kita dalam menerima dan menghadapi ketentuan Allah ini menjadi jalan kemudahan bagi kita semua untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dari dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hayah yang telah memaparkan program kurikulum belajar dari rumah. Semoga menambah semangat untuk ayah bunda selama mendampingi anak-anak belajar di rumah. Baik ayah bunda, acara selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Catur Kurniasari selaku Waka Kesiswaan KB TKIT Al-Mumtaz. Kepada Ustazah Catur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, perkenalkan, nama saya Sri Catur Kurniasari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program kesiswaan selama belajar dari rumah. Adapun program terdekat kita yaitu Pekan Ceria. Hari pertama, salam sapa ustazah. Hari kedua, bermain jejak kaki. Hari ketiga, memindahkan pom-pom sesuai warna. Hari keempat, mencari bentuk geometri. Dan hari terakhir, bermain lilin. Program selanjutnya yaitu Hari Besar Islam. Ada 3 agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama, Semarak Idul Adha, yaitu menonton atau bercerita kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya menyambut Tahun Baru Islam, yaitu dengan membuat video ucapan selamat Tahun Baru Islam. Kemudian terakhir Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca buku kisah Nabi Muhammad. Agenda kesiswaan yang terakhir yaitu Hari Besar Nasional. Pertama, peringatan Hari Proklamasi, yaitu dengan lomba 17 Agustus. Kedua, peringatan Hari Pahlawan, yaitu dengan nonton bareng atau bercerita tema pahlawan. Ketiga, peringatan HUT Kota Pontianak dengan cara foto close up, baju Melayu atau baju Muslim. Dan yang terakhir, Hari Anak Internasional, yaitu dengan mengenalkan negara-negara Asia. Demikianlah ya bunda program kesiswaan selama belajar di rumah di semester 1. Semoga tetap semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Catur yang telah menyampaikan program-program kesiswaan KB TKIT Al-Mumtaz. Semoga menambah semangat bermain dan belajar anak-anak di rumah dan tidak kehilangan kebahagiaan meskipun bermain dan belajar di rumah. Baik ayah bunda, acara kita lanjutkan dengan pengenalan guru-guru KB TKIT Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Melini, Kepala KBIP TKIP Al-Mumtaz. Ayah bunda, inilah ustazah KBIP TKIP Al-Mumtaz. Saya Ustazah Rahmi, wali kelas KB 1. Saya Ustazah Rina, guru kelas KB 1. Saya Ustazah Dwi, wali kelas KB 2. Saya Ustazah Eka, guru kelas KB2. Saya Ustazah Anissa, wali kelas A1. Saya Ustazah guru kelas A1. Saya Ustazah Desi, wali kelas A2. Saya Ustazah Eka, guru kelas A2. Saya Ustazah Nur, wali kelas A3. Saya Ustazah Enda, guru kelas A3. Saya Ustazah Ana, wali kelas A4. Saya Ustazah Nisa, wali kelas B1. Saya Ustazah Lini, wali kelas B2. Saya Ustazah Rista, wali kelas B3. Saya Ustazah Kak, wali kelas B. Saya Ustazah Nani, wali kelas B5. Saya Ustazah Rita, wali kelas B6. Saya Ustazah Rida, wali kelas B7. Saya Ustazah Mirda, wali kelas B8.
Demikian ayah bunda perkenalan dari guru-guru KB TKIT Al-Mumtaz. Semoga menambah kedekatan ukhuwah dan persaudaraan di antara kita semua. Baik ayah bunda, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi menambah semangat ayah dan bunda dalam menemani anak-anak belajar dari rumah. Baik, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga anak-anak menjadi generasi tangguh, takwa, dan berakhlak mulia. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.